Jabatan kekuasaan umum itu kan rakyat yang menyediakan. Rakyat untuk menyediakan kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan lain-lain itu kan mengeluarkan kos sosial yang besar, kos finansial yang besar. Jadi yang rakyat itu kira-kira mengatakan begini loh, ini aku sediakan kursi kepresidenan buat kalian, ini sakral, ini suci, saya setuju. Kursi-kursi itu yang suci, kursi-kursi di DPR itu suci. Karena itu yang duduk di situ harus orang yang suci. Yang duduk di situ kalau melakukan pencemaran, mengingkari jabatannya, mengingkari tugasnya, hukumannya yang harus diperberat, bukan kita yang mengingatkan. Bayangkan kalau Neo KUHP ini sudah berlaku, kasus Ferdy Sambo misalnya, pada mulanya kan orang hanya menduga-duga. Itu kan semua dugaan itu penghinaan kepada Polri. Itu waktu itu kalau undang-undang ini sudah berlaku, Ferdy Sambo dengan Satgasnya bisa menangkap semua orang. Kita tahu moralitas etika pejabat kita hari ini seperti itu. Kita lihat misalnya di kepolisian, beberapa kasus bisa diungkit nggak? Keterlibatan publik itu penting. Mahfud MD teman saya secara terbuka ngomong bahwa dia memang mengangkat kasus Sambo ini untuk melibatkan publik, mencari dukungan publik agar dapat bisa menekan polisi agar ada tindakan hukum. Nah sekarang ini no viral no justice. Sekarang makin viral makin bahaya buat kita kalau ini kita biarkan, karena itu menurut saya sih nggak bisa ini dibiarkan. Saya sih tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya mengeles kalau undang-undang ini masih bisa kita batalkan. Untuk apa cari peluang untuk ngeles-ngeles? Ini undang-undang belum sah secara legal formal ya. Masih ada kebetulan 1 bulan. Kenapa ini menurut saya harus dibatalkan? Karena logikanya itu terbalik. Saya agak berbeda persepsinya dengan Refli. Undang-undang itu dibuat memang untuk melindungi rakyat, untuk masyarakatnya. Tapi terkait dengan KUHP ini, Neo KUHP, saya menyebutnya Neo KUHP, ini logikanya tuh terbalik. Kan jabatan kekuasaan umum itu kira-kira jabatan-jabatan publik lah, pemerintahan maupun lembaga negara. Itu kan rakyat yang menyediakan. Rakyat untuk menyediakan kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan lain-lain itu kan mengeluarkan kos sosial yang besar, kos finansial yang besar. Jadi yang rakyat itu kira-kira mengatakan begini loh, ini aku sediakan kursi kepresidenan buat kalian, ini sakral, ini suci, saya setuju. Kursi-kursi itu yang suci, Bung Refli. Kursi-kursi di DPR itu suci, karena itu yang duduk di situ harus orang yang suci, yang bisa menjaga integritas, yang bisa menjaga etika, menjaga moralnya. Rakyat mengawasinya. Refli, cara duduk Anda itu tidak layak di kursi yang sudah kita bikin bagus. Kan rakyat mengingatkan. Nah, orang mengingatkan, yang pemilik kursi mengingatkan agar kalian jangan begitu, itu tidak sopan. Menghina kewenangan yang kami buat, itu kok malah diancam penjara. Jadi menurut saya nggak tahu ada ilmunya ada nggak. Menurut saya ini lembaga-lembaga publik itu memang disediakan untuk rakyat, dan rakyat melihatnya, menontonnya. Kentut di situ aja nggak boleh. Jadi kalau berbuat tidak pidana misalnya, oleh sebab itu yang duduk di situ kalau melakukan pencemaran, mengingkari jabatannya, mengingkari tugasnya, hukumannya yang harus diperberat, bukan kita yang mengingatkan. Bayangkan kalau Neo KUHP ini sudah berlaku, kasus Ferdy Sambo misalnya,
Pada mulanya kan orang hanya menduga-duga. Itu kan semua dugaan-dugaan itu penghinaan kepada Polri. Itu waktu itu kalau undang-undang ini sudah berlaku, Ferdy Sambo dengan Satgasnya bisa menangkap semua orang yang dengan tuduhan menghina. Nah, kemudian jabatan-jabatan publik seperti wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain sampai ke presiden. Untuk kasus korupsi nih, Bung Ersu, itu selalu dengan dugaan. Bahkan yang OTT itu juga ketika melakukan OTT kan KPK sudah menduga dulu bahwa orang ini akan melakukan korupsi karena itu disiapkan perangkap untuk OTT. Berarti dugaan. Nah, kalau kita menduga kemudian Hersu merasa tercemar, terhina karena diduga korupsi, kan bisa memenjarakan orang yang menduganya. Kemudian kapan kasus korupsinya terbuka? Jadi ini sudah melampaui tata cara bernegara yang baik, yang neo KUHP ini. Karena itu saya sih ingin mengajak teman-teman saudara-saudara kalian untuk berusaha berjuang untuk membatalkan undang-undang ini. Daripada kita harus banyak hati-hati sementara kita tahu moralitas etika pejabat kita hari ini seperti itu. Kita lihat misalnya di kepolisian, beberapa kasus bisa diungkit nggak? Nah, yang menarik ini saya terakhir bahwa keterlibatan publik itu penting. Mahfud MD teman saya Menko Polkam itu secara terbuka ngomong bahwa dia memang mengangkat kasus Sambo ini untuk melibatkan publik, mencari dukungan publik agar dapat bisa menekan polisi agar ada tindakan hukum. Nah, sekarang ini dulu kemarin itu kan no viral no justice. Sekarang makin viral makin bahaya buat kita. Kalau ini kita biarkan, karena itu menurut saya sih nggak bisa ini dibiarkan. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.